Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam di mana Ibu Bapak dan rekan-rekan berada. Damai Kasih Channel pada hari ini dengan tema Karya Keselamatan Ilahi. Dalam hal karya keselamatan ilahi ini ada tiga poin utama. Yang pertama yaitu tentang manusia yang perlu diselamatkan oleh Sang Penciptanya. Poin kedua yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat. Dan poin ketiga, Allah Tritunggal sumber keselamatan manusia. Dalam poin pertama yaitu manusia yang perlu diselamatkan oleh Sang Pencipta, ada dua poin. Yang pertama, siapakah manusia itu? Dan yang kedua, yang jahat dalam ciptaan. Ibu Bapak dan rekan-rekan, mari kita ungkap satu persatu tentang karya keselamatan ilahi. Kita merujuk pada poin pertama utama yaitu manusia yang perlu diselamatkan oleh Sang Penciptanya. Dalam hal ini Ibu Bapak, ada dua poin yaitu siapakah manusia itu. Poin pertama di situ kita akan membedah siapakah manusia itu. Dalam Katekismus Konsili Vatikan kedua, penjabaran siapakah manusia itu, banyak pandangan mengenai dirinya sendiri yang berbeda-beda dan malah bertentangan satu sama lain, telah dan masih dikemukakan oleh manusia. Dalam pandangan itu, manusia sering meninggikan dirinya sehingga tolok ukur yang mutlak atau merendahkan dirinya sampai ke taraf putus asa. Akibatnya, manusia menjadi bingung dan gelisah. Ibu Bapak dan rekan-rekan, kesulitan-kesulitan tersebut benar-benar dirasakan oleh gereja. Tetapi, karena diajar oleh wahyu ilahi, maka gereja mampu menyajikan jawaban. Situasi manusia yang sebenarnya dapat digariskan, kelemahan-kelemahannya dapat dijelaskan, sementara martabat serta panggilannya dapat diketahui secara tepat juga. Ibu Bapak dan rekan-rekan, masuk dalam poin selanjutnya yaitu bagaimana ajaran Alkitab tentang manusia ciptaan Tuhan. Dijelaskan sebagai berikut. Kitab suci mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah dan mampu mengenal serta mencintai penciptanya. Ia diangkat oleh pencipta sebagai Tuan atas semua makhluk di dunia ini, agar ia menguasai serta menggunakan mereka demi kemuliaan Tuhan. Ibu Bapak dan rekan-rekan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau menciptakannya hampir setaraf dengan para malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat dan menempatkannya di atas semua karya tanganmu. Segala sesuatu kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur 8 ayat 5-7. Akan tetapi Ibu Bapak, Tuhan tidak menciptakan manusia seorang diri. Sebab sejak awal mula, Ia menciptakan mereka, pria dan wanita. Kejadian 2 ayat 27. Persekutuan mereka mengadakan persatuan pertama yang bersifat personal. Sebab berdasarkan kodratnya yang terdalam, manusia adalah makhluk sosial. Tanpa hubungan dengan orang lain, ia tidak dapat hidup dan mengembangkan bakat-bakatnya. Ibu Bapak dan rekan-rekan, maka sebagaimana kita baca dalam kitab suci, Tuhan melihat segala yang Ia ciptakan dan menilainya amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Poin pertanyaan selanjutnya masih dalam siapakah manusia itu ya Bapak ya. Poin pertanyaan selanjutnya, apakah manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan? Dijelaskan sebagai berikut.
Mustahil kita berseru kepada Allah sebagai Bapa kita selama kita menolak memperlakukan sementara orang yang diciptakan menurut citra Allah sebagai saudara. Hubungan manusia dengan Allah sebagai Bapa dan hubungan manusia dengan manusia sebagai saudara terjalin begitu erat. Sehingga kitab suci berkata, yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi batalah dasar segala teori dan praktek yang membedakan manusia dengan manusia, bangsa dengan bangsa, sejauh menyangkut martabat manusia dan hak-hak yang berdasarkan martabat itu. Pertanyaan dalam poin selanjutnya yaitu, apakah kedudukan manusia dalam alam ciptaan? Dijelaskan sebagai berikut. 1, dalam raga dan jiwanya, manusia menghimpun unsur-unsur dunia material dalam dirinya melalui keadaan jasmaninya. Maka, dengan perantaraan manusia, unsur-unsur itu mencapai puncak kesempurnaan dan dapat mengangkat suara memuji Sang Pencipta mereka dengan bebas. Oleh karena itu, Ibu Bapak, manusia tidak boleh memandang rendah kehidupan jasmani. Sebaliknya, ia harus menganggap tubuhnya yang diciptakan Tuhan dan akan dibangkitkan pada hari kiamat itu, baik dan layak dihormati. Namun demikian Ibu Bapak, karena ternoda oleh dosa, maka manusia mengalami juga pemberontakan badannya. Jadi martabat manusia sendiri menuntut agar manusia memuliakan Tuhan dalam tubuhnya dan jangan membiarkan tubuh menuruti kecenderungan hatinya yang jahat. Akan tetapi, manusia tidak keliru jika ia mengakui lebih tinggi kedudukannya daripada dunia jasmani dan memandang dirinya bukan hanya sebagai salah satu bagian kecil alam semesta atau sebagai suatu unsur masyarakat yang tak berharga. Sebab berkat kebatinannya, ia melampaui seluruh alam benda. Ia kembali ke batinnya yang mendalam itu apabila ia berpaling ke hatinya, tempat Tuhan yang meneliti hati menantikannya. Bisa dibandingkan di 1 Korintus 6 ayat 13-20 Ibu Bapak. Dan pula tempat ia sendiri menentukan nasibnya di hadirat Tuhan. Maka, kalau manusia mengakui bahwa jiwanya bersifat rohani dan tak dapat mati, ia tidak terkecoh oleh khayalan yang keliru, yang hanya berdasarkan keadaan fisik dan sosialnya. Sebaliknya, manusia menggapai kebenaran mendalam dari keberadaan itu sendiri. Ibu Bapak dan rekan-rekan, dalam poin pertama yang berjudul manusia yang perlu diselamatkan oleh Sang Penciptanya, merujuk di poin A, siapakah manusia itu sudah kita bongkar, kita jabarkan. Kita sekarang masuk dalam poin B, yaitu yang berjudul yang jahat dalam ciptaan. Dalam poin B tersebut, Ibu Bapak, ada beberapa suatu pertanyaan dan kita akan bongkar satu persatu. Pertanyaan pertama, mengapa alam ciptaan Tuhan tidak harmonis? Demikian penjelasannya. Walaupun diciptakan Allah dalam keadaan yang benar, namun manusia telah menyalahgunakan kebebasannya sejak awal sejarahnya karena terpengaruh oleh yang jahat. Ia menentang Allah dan ingin mencapai tujuannya lepas dari Allah. Meskipun manusia mengenal Allah, mereka toh tidak menghormatinya sebagai Allah. Hati mereka yang dungu telah digelapkan dan mereka lebih suka melayani ciptaan daripada Sang Pencipta.
Bisa dibandingkan di Roma 1 ayat 21 sampai 25. Yang diungkapkan oleh wahyu ilahi ternyata sejalan dengan pengalaman kita sendiri. Kalau manusia meneliti hatinya, maka ia melihat bahwa ia cenderung kepada yang jahat dan bergelimang dalam berbagai kejahatan yang tidak mungkin berasal dari pencipta yang baik. Sering manusia menolak untuk mengakui Tuhan sebagai asal mulanya, dan dengan demikian juga merusak keterarahannya kepada tujuan yang tertinggi. Sekaligus ia merusak tata hubungan yang semestinya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain serta seluruh alam ciptaan. Pertanyaan yang berkaitan dengan mengapa alam ciptaan Tuhan tidak harmonis sudah kita jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Bapak. Bagaimana yang jahat dialami oleh manusia? Dijelaskan sebagai berikut. Manusia merasa dirinya terbagi. Seluruh kehidupannya, baik yang pribadi maupun yang bersama, tampak sebagai pergumulan yang dramatis antara yang baik dan yang jahat, antara yang terang dan yang gelap. Bahkan manusia merasa ia tak berdaya untuk melakukan sendiri serbuan-serbuan yang jahat. Setiap orang merasa dirinya seolah-olah terbelenggu rantai. Akan tetapi Ibu Bapak, Tuhan sendiri datang untuk membebaskan manusia, meneguhkan dengan memperbaruinya dari dalam. Penguasa dunia ini yang telah mengungkung manusia dalam perbudakan dosa, dilemparkannya keluar. Dosa melemahkan manusia karena menghalanginya mencapai kesempurnaannya. Bisa dibandingkan di Yohanes 12 ayat 31, Ibu Bapak. Di dalam terang, wahyu ini, baik panggilan yang luhur maupun kepapaan yang mendalam yang dialami manusia itu, mendapat keterangan yang tuntas. Penjelasan dari pertanyaan bagaimana yang jahat dialami oleh manusia sudah terjawab. Kita merujuk pada pertanyaan terakhir dalam poin pertama yang utama. Manakah akibat penyalahgunaan kebebasan oleh manusia? Dijelaskan sebagai berikut, Ibu Bapak. Dalam peredaran sejarah, hal-hal duniawi telah dicemarkan oleh penyalahgunaan yang berat, Ibu Bapak. Karena manusia dinodai dosa asal. Ia seringkali jatuh ke dalam berbagai kesesatan dan mengenai hakikat Allah yang benar, mengenai kodrat manusia sendiri, dan mengenai azas-azas hukum susila. Akibatnya, adat, kebiasaan, dan pranata manusia menjadi busuk. Bahkan, pribadi manusia itu sendiri tidak jarang diinjak-injak. Pada zaman kita ini pun, tidaklah sedikit orang yang terlalu percaya pada kemajuan ilmu-ilmu eksakta dan teknologi. Lalu, mereka cenderung mendewakan hal-hal duniawi, Ibu Bapak, sehingga lebih merupakan hamba daripada tuannya. Dipandang lebih mendalam, gejolak-gejolak yaitu ekonomi, politis, dan sosial bersumber pada kesombongan dan egoisme manusia yang juga mencemarkan lingkungan sosial. Apabila keadaan objektif ini telah kena oleh akibat-akibat dosa, maka manusia yang dilahirkan dengan kecenderungan akan yang jahat mendapat rangsangan baru lagi untuk berdosa. Dosa ini tidak dapat dikalahkan tanpa usaha yang sungguh-sungguh yang didukung oleh rahmat. Penjelasan dari poin utama yang pertama sudah selesai.
kita masuk dalam poin utama yang kedua yang berjudul Yesus Kristus Sang Penyelamat, Ibu Bapak. Dalam poin kedua yang utama ini juga ada beberapa pertanyaan dan akan kita ungkap satu persatu, Ibu Bapak. Dalam Yesus Kristus Sang Penyelamat masuk dalam pertanyaan pertama. Siapakah yang memulihkan keadaan yang telah dirusak oleh dosa? Dijelaskan sebagai berikut. Yesus Kristus sebagai domba tak bercela memperoleh kehidupan bagi kita dengan menumbuhkan darahnya secara bebas. Dalam Dia Allah mendamaikan kita dengan dirinya dan kita satu sama lain. Allah membebaskan kita dari perbudakan setan serta dosa, sehingga kita dapat berkata bersama Santo Paulus, Allah Putra telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Galatia 2 ayat 20. Ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, dengan menderita demi kita, Yesus bukan hanya memberikan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Ia juga membuka jalan yang wajib kita tempuh untuk menguduskan dan memberikan makna baru kepada kehidupan dan kematian kita. Orang Kristen yang telah menjadi serupa dengan gambaran putra, yang adalah putra sulung antara banyak saudara, memperoleh karunia Roh Kudus yang pertama. Bisa dilihat di Roma 8 ayat 23. Yang membuat kita mampu untuk melaksanakan hukum cinta kasih yang baru. Roh Kudus ini ialah jaminan warisan. Jaminan warisan kita, Ibu Bapak. Bisa dilihat di Efesus 1:14. Karena seluruh manusia diperbarui olehnya dari dalam. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana Yesus Kristus membebaskan manusia dari dosa? Dijelaskan sebagai berikut. Sebenarnya, misteri manusia baru terungkap dalam misteri sabda yang menjadi manusia. Sebab manusia pertama yaitu Adam ialah gambaran Dia yang akan datang, yaitu Kristus Tuhan. Kristus atau Adam yang kedua menyatakan sepenuhnya atau makna manusia bagi manusia dengan mewahyukan misteri Bapa dan cinta kasih-Nya. Dan dengan demikian, Ia memaparkan kepada manusia panggilannya yang paling luhur. Kristus ialah gambaran Allah yang tak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Dan sekaligus manusia sempurna. Bagi anak-anak Adam, Ia pulihkan keserupaan mereka dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa pertama. Tetapi dengan menerima kodrat manusia, kodrat itu tidak sampai tertelan atau oleh kealahannya. Maka, Ibu Bapak, karena itu, dengan sendirinya kodrat kita itu diangkat ke martabat yang luhur. Sebab dengan menjadi manusia, Allah Putra dalam arti tertentu telah mempersatukan dirinya dengan setiap orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga. Apakah semua manusia membutuhkan penebusan? Dijelaskan sebagai berikut. Atas usaha dan tenaganya sendiri, tak seorang pun dapat dibebaskan dari dosanya, diangkat melampaui dirinya atau dibebaskan seluruhnya dari kelemahan, kesepian, dan perhambaannya. Maka oleh karena itu, semua orang memerlukan Kristus sebagai teladan, guru, pembebas, penyelamat, dan pemberi hidup ilahi. Jelas Ibu Bapak ya? Kita jabarkan berkaitan pertanyaan apakah semua manusia membutuhkan penebusan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apakah peranan Yesus Kristus dalam rencana
penyelamatan ilahi dijelaskan sebagai berikut. Sabda Allah sendiri dengan perantaraannya segala sesuatu diciptakan telah menjadi manusia, supaya sebagai manusia sempurna ia menyelamatkan semua orang dan mempersatukan segala sesuatu. Dialah Tuhan dan tujuan sejarah manusia, titik temu segala usaha sejarah dan peradaban, pusat umat manusia, kegembiraan hati semua orang, dan penyelesaian segala aspirasi mereka. Dialah yang dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati, ditinggikan dan ditempatkan di sisi kanannya. Dialah yang dilantik Bapa sebagai hakim semua orang yang hidup dan yang mati. Dihidupkan dan dipersatukan di dalam Roh Kudus, kita berziarah menuju penyelesaian sejarah umat manusia yang sejalan dengan rencana cinta kasih-Nya, yakni memperbarui semua dalam Kristus, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 10. Tuhan sendiri berkata, "Lihatlah, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk mengganjar tiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan akhir." Wahyu 22 ayat 12-13. Merujuk dalam pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kelima. Apakah Kristus itu sang penyelamat semua orang yang pernah dan yang akan hidup di bumi ini? Apakah Kristus itu sang penyelamat semua orang yang pernah dan yang akan hidup di bumi ini? Jelas. Dijelaskan sebagai berikut, Ibu Bapak. Kristus telah wafat dan bangkit untuk semua orang. Terang dan kekuatan diberi olehnya kepada manusia melalui Roh-Nya, supaya manusia dapat menjawab panggilannya yang paling luhur. Kepada umat manusia tidak diberi nama lain di kolong langit atas mana mereka dapat diselamatkan. Bisa juga dibaca di Kis 4 ayat 12. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, gereja percaya bahwa kunci, pusat, dan tujuan seluruh sejarah umat manusia terdapat di dalam Tuhan dan Gurunya. Semua manusia dipanggil ke persatuan dengan Kristus yang adalah terang dunia. Dari Dia kita berasal, karena Dia kita hidup, dan ke arah Dia kita menuju. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, merujuk pada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kristus meneruskan penebusannya? Dijelaskan sebagai berikut. Sesudah diangkat dari dunia ini, Kristus menarik semua orang kepadanya. Bisa dibaca di Yohanes 12 ayat 32. Setelah bangkit dari antara orang mati, Ia mencurahkan Roh-Nya yang menghidupkan itu atas murid-muridnya. Dengan perantaraan Roh ini, Ia membentuk tubuhnya, yakni gereja, sebagai sakramen keselamatan bagi semua orang. Bisa dilihat di Roma 6 ayat 9 ya, Ibu Bapak ya. Sambil bertahta di sisi kanan Allah Bapa, Kristus tetap berkarya di dunia ini untuk menghantar manusia kepada gereja dan melalui gereja menghubungkan mereka lebih erat dengannya. Ia mengikut sertakan mereka dalam kehidupannya yang jaya dengan memberikan tubuh dan darahnya sendiri sebagai santapan rohani. Jadi Ibu Bapak dan rekan-rekan, pemulihan yang telah dijanjikan dan kita nantikan telah dimulai dalam Kristus. Lalu dilanjutkan dalam pengutusan Roh Kudus
dan diteruskan olehnya dalam gereja. Di dalam gereja itu kita pelajari makna hidup kita yang fana ini dalam terang iman sambil melaksanakan tugas-tugas di dunia ini yang diserahkan Bapa kepada kita. Dengan mengharapkan kebaikan yang akan datang, kita mengusahakan keselamatan kita. Bisa dibandingkan di Filipi 2 ayat 12. Pertanyaan selanjutnya dan juga akan dijelaskan sebagai berikut. Apakah gereja mengambil bagian dalam meneruskan karya Kristus? Dijelaskan sebagai berikut. Sesudah menderita kematian disalib untuk manusia, Yesus bangkit. Ia menampakkan dirinya sebagai Tuhan dan sebagai Kristus, yang artinya yang diurapi. Dan ia dilantik sebagai imam untuk selamanya. Bisa dibandingkan di Kis 2 ayat 36, Ibrani 5 ayat 6, Ibrani 17 ayat 21. Saya ulang, Ibrani 5 ayat 6, Ibrani 17 ayat 21. Ia mencurahkan roh yang telah dijanjikan Bapa kepada murid-muridnya. Bisa dibandingkan di Kis 2 ayat 33. Inilah asal pengutusan gereja yang dilengkapi anugerah pendirinya dan yang dengan setia berpegang pada hukum cinta kasih. Pendirinya dan yang dengan setia berpegang pada hukum cinta kasih, kerendahan hati, dan penyangkalan diri. Pengutusan gereja ini adalah mewartakan kerajaan Kristus dan Allah, serta menegakkannya di antara semua bangsa. Dengan demikian, Ibu Bapak, gereja menjadi benih serta awal kerajaan ilahi di atas bumi ini. Sambil berkembang, perlahan-lahan gereja mendambakan kerajaan yang sempurna dan berharap serta menginginkan sekuat tenaga agar dipersatukan dengan rajanya dalam kejayaannya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu Bapak. Bagaimana rencana penyelamatan diamalkan dalam pribadi dan karya Yesus Kristus? Dijelaskan sebagai berikut, Ibu Bapak. Allah Putra datang karena diutus Allah Bapa, yang telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia diciptakan. Sebab telah ditetapkan terlebih dahulu supaya kita menjadi putra angkat-Nya. Sebab Bapa berkenan memulihkan semuanya dalam putranya. Bisa dilihat di Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dan 10. Maka untuk memenuhi kehendak Bapa, Kristus memulai kerajaan surga di dunia, mewahyukan misteri Bapa kepada kita, dan dengan ketaatan melaksanakan penebusan kita. Gereja sebagai kerajaan Kristus yang sudah ada secara gaib, berkembang berkat kekuatan ilahi, sehingga tampak di dunia ini, Ibu Bapak. Awal dan perkembangan gereja dilambangkan dengan darah dan air yang keluar dari lambung Yesus yang ditikam waktu ia tersalib. Bisa dilihat di Yohanes 19 ayat 34. Hal ini sudah diramalkan ketika Yesus bersabda tentang wafatnya di salib. Apabila aku telah diangkat dari bumi, aku akan menarik semuanya kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Domba Paskah kita, yakni Kristus, dipersembahkan dalam kurban salib. 1 Korintus 5 ayat 7. Maka setiap kali kurban ini dirayakan di atas altar, terlaksanalah karya penebusan kita. Dengan roti
Ekaristi, sekaligus juga dilambangkan dan diwujudkan kesatuan umat beriman yang membentuk satu tubuh dalam Kristus. 1 Korintus 10 ayat 17. Semua manusia dipanggil kepada persatuan dalam Kristus yang adalah terang dunia. Dari Dia kita berasal, oleh Dia kita hidup, dan ke arah Dia kita menuju. Pertanyaan terakhir dari poin kedua utama yaitu tentang sejak kapan rencana penyelamatan ilahi mulai dilaksanakan? Dijelaskan sebagai berikut. Allah Bapa yang kekal dengan kebijaksanaan dan kebaikannya yang bebas dan tak terselami menciptakan alam semesta, Ibu Bapak. Ia memutuskan untuk mengangkat manusia sehingga dapat mengambil bagian dalam hidup ilahi. Sesudah jatuh berdosa dalam Adam, Bapa tidak meninggalkan umat manusia. Malahan, Ia senantiasa memberikan bantuan bagi keselamatan mereka demi Kristus, Juru Selamat yang adalah citra Allah yang tak kelihatan, putra sulung dari antara semua makhluk. Kolose 1 ayat 15. Sejak awal, semua orang yang dipilih telah dikenal dan ditentukan Bapa terlebih dahulu untuk menjadi serupa dengan citra putranya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29. Bapa memutuskan untuk mengumpulkan mereka yang percaya kepada Kristus dalam gereja kudus. Sejak awal dunia, gereja telah diperlukiskan dan dipersiapkan dengan cara yang mengagumkan dalam sejarah umat Israel dan dalam perjanjian lama. Akhirnya, gereja didirikan pada zaman terbaru, ditampilkan dengan pencurahan Roh Kudus dan akan diselesaikan secara mulia pada akhir zaman. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, dalam poin kedua utama sudah kita bedah, dan kita akan masuk dalam poin ketiga utama dan juga sekaligus penutup dalam materi hari ini. Poin 3 utama yaitu yang berjudul Allah Tritunggal Sumber Keselamatan Manusia. Allah Tritunggal Sumber Keselamatan Manusia akan dijabarkan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, manakah sumber karya keselamatan ilahi? Dijelaskan sebagai berikut, Ibu Bapak. Rencana keselamatan timbul dari sumber seluruh cinta kasih, yakni cinta kasih Allah Bapa. Dialah awal tanpa permulaan. Dari Dialah putra dilahirkan, dan dengan perantaraan putra ini terbitlah Roh Kudus. Karena kebaikannya yang maha luhur dan penuh kasih sayang, Ia menciptakan kita dengan bebas dan bahkan memanggil kita dengan rahmat-Nya untuk mengambil bagian dalam kehidupan dan kemuliaan-Nya, Ibu Bapak. Pertanyaan selanjutnya, manakah peran Roh Kudus dalam pelaksanaan karya keselamatan ilahi? Dijelaskan sebagai berikut. Sesuai karya yang dipercayakan Bapa kepada Putra untuk ditunaikan di dunia ini, bisa dilihat di Yohanes 17 ayat 4, diutuslah Roh Kudus pada hari Pantekosta, agar Ia senantiasa menyucikan gereja. Dengan demikian, para beriman menemukan jalan kepada Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Bisa dibandingkan di Efesus 2 ayat 18. Dialah roh kehidupan atau sumber air yang memancar untuk kehidupan abadi. Dibandingkan di Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 7 ayat 38-39. Dengan perantaraan roh itu,
Bapa menghidupkan manusia yang telah mati karena dosa, sampai tubuh fana mereka Ia bangkitkan dalam Kristus. Roma 8 ayat 10-11. Roh Kudus hidup dalam gereja dan dalam hati orang beriman bagaikan dalam bait. Bisa dibandingkan di 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 6, ayat 19. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 3 ayat 6 dan 19. Dalam hati mereka ia berdoa dan memberikan kesaksian perihal pengangkatan mereka menjadi putra-putri Allah. Bisa dibandingkan di Galatia 4 ayat 6, Roma 8 ayat 15-16 dan 26. Ia mengantar gereja kepada seluruh kebenaran. Ia mempersatukannya dalam persekutuan dan pelayanan. Bisa dilihat di Yohanes 16 ayat 13. Ia mengajar dan membimbingnya dengan pelbagai anugerah hierarkis dan karismatis. Ia menghiasinya dengan buah-buahnya. Bisa dibandingkan di Efesus 4 ayat 11-12, 1 Korintus 12 ayat 4, dan Galatia 5 ayat 22. Roh Kudus meremajakan gereja dengan kekuatan Injil, memperbaruinya terus-menerus dan membimbingnya ke arah persatuan sempurna dengan mempelainya. Sebab roh dan mempelai wanita berseru kepada Tuhan Yesus, "Datanglah." Bisa dibandingkan Wahyu 22 ayat 17. Dengan demikian, Ibu Bapak, seluruh gereja tampak sebagai umat yang telah dipersatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan terakhir di poin ketiga utama dan sebagai penutup materi hari ini. Apakah rencana penyelamatan mencangkup semua orang? Dijelaskan sebagai berikut. Semua bangsa merupakan satu umat dan mempunyai satu asal, karena Tuhan menempatkan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi. Bisa dibandingkan di Kis 17 ayat 26. Semua mempunyai juga tujuan akhir yang satu, yakni Allah. Penyelenggaraan, bukti-bukti kebaikan, serta rencana keselamatannya mencangkup semua orang. Bisa dibandingkan di Kis 14 ayat 17, Roma 2 ayat 6-7, 1 Timotius 2 ayat 4. Sampai orang-orang terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi nur ilahi. Segala bangsa akan berjalan-jalan dalam cahayanya. Bisa dibandingkan di Wahyu 21 ayat 23. Ibu Bapak, tema hari ini dengan judul Karya Keselamatan Ilahi sudah selesai. Mohon maaf apabila ada ucap tutur saya dalam menyampaikan materi yang terbata-bata. Tetap selalu satu kesatuan iman yang selalu setia, yaitu di dalam Kristus Yesus, melalui sarana prasarana gereja Katolik di bawah Paus Roma. Tetap ikuti kanal YouTube Damai Kasih Channel dalam pengajaran umat awam Kristen Katolik. Tuhan memberkati, berkah dalam.